Panjang vektor ini misalkan saya asumsikan sebagai permainan atau pertandingan tarik tambang ya. Itu kan terdapat dua tim ya, dua regu yang saling tarik menarik ke arah yang berlawanan, misalkan tim A sama tim B. Nah, tarikan dari setiap regu itu akan menghasilkan gaya tarik yang bekerja pada masing-masing tambang. Tambang bergerak ke arah gaya yang lebih besar di antara kedua gaya yang berlawanan. Jadi tim A sama tim B kan kekuatannya berbeda, gayanya pasti berbeda. Nah, regu yang menghasilkan gaya yang lebih besar itulah yang akan menjadi pemenang gitu. Kalau kita kaitkan dengan panjang vektor, gaya tarikan itu digambarkan sebagai vektor. Terus panjang vektornya itu menggambarkan besaran gaya. Lalu bagaimana sih cara menentukan panjang vektor itu? Nah, pada sebab ini kita akan belajar tentang cara menentukan panjang vektor dan hal-hal yang berkaitan dengan panjang vektor gitu. Terus cara menentukan panjang vektor ini misalkan saya buat vektor OP ini ya. Jika P itu titiknya X, Y dan O itu 0,0 ya, berarti kan artinya di ruang berdimensi 2, R2. Maka panjang vektor OP itu bisa ditentukan, nah nulisnya kayak gini. Jadi ada tanda garis tegaknya 2. Panjang vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat gitu. Terus kalau misalkan titik P-nya itu koordinatnya ada 2, X, Y, Z, dan titik O-nya itu 0,0, berarti kan di ruang berdimensi 3 ya. Kalau menentukan panjangnya tinggal akarnya ditambah Z kuadrat. Jadi panjang OP itu berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian untuk menentukan jarak dua titik, misalkan ini ada titik O ke P, ini kan berarti vektor P. O ke Q vektor Q. Lalu cara menentukan panjang vektor PQ, misalkan P itu X, Y, Z titiknya X1, Z, Y1, Z1, Q itu X2, Z, Y2, Z2. Artinya kan ini di R3 ya, ruang berdimensi 3. Maka PQ itu berarti Q dikurangi P. X2, Y2, Z2 dikurangi X1, Y1, Z1. Atau X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Y1. Berarti panjang vektornya bisa ditentukan dengan akar dari hasil pengurangan ini masing-masingnya. X2 dikurangi X1 kemudian dikuadratkan, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Jadi rumus ini juga berlaku kalau misalkan P dan Q itu di R2. Jadi hanya komponen X sama Y-nya saja. Z-nya ini tidak dihitung. Hanya X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Lalu menentukan vektor satuan ya. Ya, vektor satuan itu apa sih? Gitu. Nah, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Bisa ditulis seperti ini. Vektor V per panjang vektor V. Jika vektor V itu 2 titiknya A sama B, artinya di R2 ya, maka vektor satuan dari vektor V itu 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat dikali AB. Kalau misalkan titiknya ada 3 atau di R3, berarti ditambah C saja. Berarti cara menentukan vektor satuan dari vektor V adalah 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikali ABC. Kemudian menyatakan vektor menggunakan vektor satuan pada sumbu koordinat. Ini dibagi menjadi 2, bidang di R2 apa bidang di R3 gitu. Kalau vektor satuannya searah sumbu X, berarti itu X-nya yang terisi 1, lainnya 0. Kalau sejajar dengan sumbu Y, Y-nya yang 1, lainnya 0 gitu. Maka vektor satuannya kalau misalkan menggunakan vektor satuan berarti XY itu XI plus YJ. Jadi kalau X itu nanti ada variabel I-nya, kalau Y itu ada variabel atau vektor J-nya. Kalau di R3 tinggal ditambahi 1 lagi. Searah dengan sumbu X, searah sumbu Y, sama searah sumbu Z.
Ini yang terisi berarti X, ini Y, ini Z. Berarti cara menentukannya XI plus YJ plus ZK gitu ya. Contoh soalnya, misalkan diketahui vektor U itu 4 min 2, vektor V min 1,6. Tentukan panjang vektor U, panjang vektor V, hasil dari vektor U ditambah vektor V dan panjangnya. Ini caranya berarti kita cari dulu panjang vektor U. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti akar dari 4 kuadrat ditambah negatif 2, ini ya, negatif 2 kuadrat. 4 kuadrat itu adalah 16 ditambah negatif 2 kali negatif 2 berapa? Min 2 kali min 2 berarti 4 ya, sama dengan akar 20 gitu. Atau bisa disederhanakan 20 itu kan sama halnya dengan 4 dikali 5. 4 kalau dikeluarkan berarti 2 akar 5. Kemudian kalau panjang vektor V berarti kan X kuadrat dari V terus Y kuadrat dari V. Berarti min 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Min 1 kuadrat itu 1, 6 kuadrat, ini ditambah ya. 6 kuadrat itu 36. Berarti akar 37. Akar 37 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Terus vektor U ditambah vektor V berarti kan 4 min 2 ditambah min 1 6. 4 ditambah min 1 3. Min 2 ditambah 6 4 ya, berarti panjangnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 gitu ya. Kemudian kalau diketahui koordinat titik A, ini ruang di vektor di R3 ya, titiknya ada 3. Titik B itu ini, tentukan vektor AB. Kalau vektor AB itu berarti B dikurangi A. Ini tidak ada gininya ya, karena cuma vektor saja. Vektor AB berarti B dikurangi A, B itu 1, 3 min 2, A-nya itu 3 min 1, 4. 1 dikurangi 3, min 2. 3 dikurangi min 1, min ketemu min hasilnya plus, berarti 4 ya. Min 2, min 4, min 6. Berarti panjangnya sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Min 2 kuadrat itu berapa sih? 4 ya. Ditambah 16 ditambah 36. Berarti sama dengan akar 56 itu sama dengan akar 4 dikali 14. Berarti 2 akar 14 gitu ya. Kemudian nomor 3, ini misalkan diketahui vektor V itu 5, 12, tentukan vektor satuan dari vektor V ya ini. Vektor satuan, masih ingat ya? Rumusnya vektor satuan itu adalah vektor V dibagi panjang vektor V. Berarti kan kita harus menentukan dulu panjang vektor V-nya. Karena ini 5 sama 12, berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 ditambah 144 sama dengan akar berapa ini? 169 ya. Akar 169 itu adalah 13. Berarti vektor satuan dari vektor V per 13 dikali 5, 12. Berarti 5 per 13 sama 12 per 13 gitu. Kemudian kalau vektor V-nya itu kan 5, 12. Berarti kalau misalkan dijadikan dalam bentuk vektor operasi ke dalam vektor I dan vektor J, berarti kan jadinya ini tadi negatif, 5 ya. 5I ditambah 12J. Berarti vektor satuannya itu adalah 5 per 13 tadi ya, 12 per 13. Kalau dinyatakan dalam I sama J berarti 5 per 13 I ditambah 12
per 13J gitu. Yang terakhir nomor 4, diketahui vektor A itu 2I min 3J. Ya, sampai sini ini vektor A, vektor B, vektor C. Tentukan panjang vektor C. Ternyata vektor C itu tidak langsung diketahui, tapi ngitung dulu. 3A min 2B. 3A kan berarti gini ya. 3 kali 2, 3 kali min 3, 3 kali min 1. 3 kali 2 berarti iya 6I min 9J min 3K. Terus ini min 2 kali 1I berarti min 2I. Min 2 dikali min 2 plus 4J. Min 2 dikali 2 min 4K. Lah ini yang I sama I kita gabungkan. Berarti kan 6 dikurangi 2 kan? 6 dikurangi 2I. Terus J-nya min 9. Min 9 ditambah 4, ini J. Terus K-nya min 3, min 4, ini K. 6 dikurangi 2 berapa sih? Ya, 4 ya. 4I min 9 ditambah 4 itu min 5J. Min 3 min 4 itu berarti min 7K. Kalau mau menentukan panjang vektor C berarti 4 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? Nah, 16. Negatif 5 kuadrat artinya negatif 5 dikali negatif 5, 25 ditambah 49. Totalnya adalah akar dari 90. Akar 90 itu sama halnya dengan 9 dikali 10. Kalau 9-nya dikeluarkan jadinya 3, berarti 3 akar 10. Gitu. Jelas ya?